di sini ada pembuatan sedotan yang berbahan purun. Awal mulanya kita ada semacam mungkin partner dengan BRG. Mungkin BRG untuk mengembangkan lahan gambutnya itu kebanyakan tanaman purun. Mereka mungkin agak bingung purunnya dibikin apa. Kalau tikar, tas, jin dengan segala macam mungkin sudah banyak diolah. Kebetulan kita ada semacam ide untuk membuat sedotan yang berbahan purun. Tapi memang kalau kita tekuni untuk pembuatan sedotan dari purun ada tingkat kesulitan. Contohnya untuk pemotongan, pembersihan bagian dalam mungkin itu sangat sulit. Dulunya awal mula kita ada pesanan dari daerah Jakarta. Jadi kita bikin sampel dari Jakarta ada, dari Bali ada. Tahun berapa itu Pak? Itu baru-baru mungkin 3 bulan belakangan. Ada pesanan dari Jakarta, tapi mereka minta sampelnya dulu. Kita bikin sedotan berbahan purun, kita kirim daerah Jakarta sama Bali. Alhamdulillah mereka setuju dan mungkin kualitasnya sangat bagus karena kita awal-awal kita perhatikan untuk pemotongan segala pembersihan dalam harus benar-benar bersih. Setelah itu mungkin mereka minta mesan itu kurang lebih 100.000 batang per bulan. Karena tahap awal kita mungkin kesulitan pengrajinnya. Pengrajin harus kita ajari dulu cara potongnya gimana, bersihkan bagian dalamnya gimana. Itu yang kita sulit untuk menjawab. Karena pesannya sangat banyak, 100.000 batang per bulan. Kita bingung. Tapi sayang kan ada pesanan kita tolak sayang. Kita terima dan kita berusaha semaksimal mungkin dapat menyediakan sedotan berbahan purun tadi kurang lebih 100.000 batang. Tapi kenyataannya mungkin kita bisa menyelesaikan selama 2 bulan. Baru selesai 100.000 batang sedotan tadi. Dan alhamdulillah ini tidak jadi masalah. Mereka tetap memesan. Dan informasi terakhir, mereka menginginkan sedotan dibikin di sini langsung dikirim ke Belanda. Karena dari Bali juga dikirim ke Belanda. Tapi mereka menginginkan nantinya kalau memang produksinya sangat banyak di sini, jumlahnya sangat banyak, itu langsung dikirim ke Belanda. Dari sini Pak lah? Iya. Pak, untuk yang pengerjaan itu sendiri Pak, berapa orang yang dan satu sedotan itu berapa bahan bakunya Pak? Kalau jumlah sedotan yang dibikin bahan purun, mungkin satu batang purun bisa kita ambil bagian pangkal, itu mungkin 2 potong, 3 potong sampai 4 potong. Mungkin sisa potongan atau sisa daripada pembuatan sedotan purun tadi tidak kita buang, malahan kita bikin suatu kerajinan yang berbentuk dompet purun. Jadi artinya bahan tidak terbuang. Malahan kalau kita nilai ekonominya mungkin sangat tinggi. Karena satu batang purun mungkin satu sedotan kita jual Rp200. Artinya tadi 4 batang jadi Rp800. Belum sisa potongannya. Artinya satu batang purun sudah menghasilkan mungkin lebih dari Rp1.000. Nah, kita hitung di sana. Tapi sayangnya tadi kita mungkin dari awalnya kesulitan pengrajinnya. Selain mengerjakan pesanan yang lain, kita arahkan untuk belajar memotong sama pembersihan dalamnya. Berapa orang yang dilibatkan Pak? Kalau itu tahap awal kita libatkan 10 orang. 10 orang. 2 bulan tadi untuk 100.000 batang. 100.000 batang. Kalau bahan bakunya sendiri Pak, agak kesulitankah mencari atau gimana Pak? Kalau bahan baku kita kira untuk pembuatan sedotan berbahan purun tidak sulit. Karena sebelum kita ada ide untuk membuat sedotan ini, bahan purun yang besar-besar yang kita bikinkan mungkin dibuang. Sebelum kita olah ini dibuang. Makanya kalau kita bikin sedotan kan nilai ininya makin ini. Kalau Pian sendiri Pak, tahunya atau belajar dari mana Pak? Kalau kita alhamdulillah mungkin diberi kelebihan. Ini mungkin kita tidak pernah belajar bikin sedotan yang dari purun. Cuma kita akal-akali. Jadi begitu ada peluang yang tadi itu langsung Pian terpikirkan itu Pak lah. Dan kita menginginkan kalau masuk satu pesanan khususnya di Kembang Ilung, KUB Kembang Ilung, kita tidak memberi semacam penolakan. Walaupun kita tidak pernah mengerjakan, kita harus bisa dan kita harus menerima pesanan tersebut.